Pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami dalam Suara Anda, Suara Anak Negeri. Pak Suswono. Ya, adakah keberpihakan yang jelas kepada petani-petani kita, Pak Suswono? Oh ya, saya kira kalau keberpihakan ke petani sangat jelas ya. Persoalannya adalah petani kita ini sekarang bahkan ya, ini kan sebenarnya petani-petani dalam kategori petani gurem. Artinya memang tidak efisien. Hanya 0,3 hektar. Bandingkan dengan petani di Thailand 3 hektar. Bandingkan lagi dengan petani di Eropa yang 50 hektar per kakak. Tentu saja memang menjadi tidak efisien. Nah, oleh karena itu, ya tentu saja akses terhadap lahan untuk para petani mau tidak mau harus ditambah. Ya, rekomendasi IPB kalau tidak salah 2 hektar minimal. Barulah petani ini bisa tingkat efisiensinya bisa ditingkatkan dan tentu saja kesejahteraan dia bisa meningkat. Tetapi yang lebih penting lagi memang insentif harga. Selama harganya memang tidak menarik ya, petani kan ini sekarang diberikan kebebasan memilih. Ya, seperti tadi kedelai. Pak Suswono bilang tidak bisa dipaksakan gitu. Ya, kedelai tidak menarik ya, otomatis ketika harganya tinggi ya, yang ribut nanti konsumen, terutama pedagang tahu tempe kan. Dan padahal ini petani menjadi tertarik dan nanti akan bergairah kembali. Karena kita pernah mencapai dulu angka 1,5 juta hektar untuk kedelai, dan sekarang menurun terus karena memang tadi betul bahwa memang ini kadang-kadang ini dilema dalam posisi tertentu. Sekarang ini kan kondisi darurat kemarin memaksa untuk menolkan biaya masuk, tetapi ini jelas saya juga sudah menekankan ini darurat sifatnya dan setelah itu Desember harus kembali lagi kalau perlu sampai 30% seperti yang pernah terjadi pada masa lalu. Dulu pernah 30% biaya masuk ke kedelai. Ini petani bergairah. Kenapa? Zaman normalnya katanya kalau kita kata kepala bulog mengatakan ya, normalnya itu begini maksudnya normalnya harga kedelai itu 1,5 beras. Oke. Sekarang itu tidak bisa dilakukan lagi seperti itu? Ya tidak ya, karena tadi inilah yang menjadikan kenapa merosot terus begitu. Untuk Pak Henry Saragi mungkin punya komentar ini soal para petani. Ya, pertama saya ingin sampaikan di forum kita ini dan kepada seluruh pendengar maupun pemirsa di tanah air, bahwasanya persoalan krisis pangan ini yang terjadi bukan saja di Indonesia, tapi ini adalah persoalan yang ada terjadi di dunia. Dan ini hilangnya kedaulatan pangan bangsa-bangsa ini sebenarnya terjadi sejak tahun 1994 ketika WTO didirikan, kemudian kita Indonesia menjadi anggota WTO tahun 1995 dan tahun 1996 FAO merumuskan yang disebut dengan Food Security Concept. Nah, dalam Food Security Concept ini sebenarnya prinsip-prinsip yang dijalankannya adalah bagaimana agar dilakukan satu liberalisasi di dalam bidang pertanian dan pangan, juga melakukan privatisasi dan menempatkan pangan itu diproduksi oleh perusahaan-perusahaan besar dan lepas dari yang namanya dari tangan petani. Nah, karena itu kita Lapia Campesina, ya, organisasi internasional Serikat Petani Indonesia menyatakan ini akan berbahaya kalau tahun 96 itu angka kelaparan di dunia 825 juta jiwa kita prediksikan akan meningkat karena makanan itu sudah tidak lagi dikuasai oleh rakyat, petani dan juga negara-negara. Seperti yang disampaikan oleh Pak Suswono tadi, negara tidak punya lagi authority dalam mengatur pangannya. Dan itu kita lihat di Indonesia, tahun 98 atas nama krisis ekonomi, letter of intent Indonesia dengan IMF, semuanya memaksa Indonesia melakukan liberalisasi, privatisasi, deregulasi terhadap pangan kita dan pertanian kita. Sejak itulah kita hilang kedaulatan pangan kita secara mendasar. Kacang kedelai impor sampai hari ini sekarang jadi 78%, susu sudah mencapai 72%, kacang kedelai ya tadi 70%, dan yang paling bahaya juga gandum ini meningkat ya demikian drastis dari yang hanya puluhan ribu sekarang sudah menjadi 6 juta ton. Nah, jadi ada ketergantungan impor begitu yang Anda lihat saat ini yang membahayakan? Saya pikir ini membahayakan. Ini devisa negara kita juga banyak habis dan negara kita tidak berdaya dan tidak berusaha melawan ini padahal sebenarnya Indonesia itu punya power untuk itu. Saya beralih ke Pak HS Dillon kalau begitu untuk mengomentari soal ini, apakah benar gitu negeri tidak berdaya untuk melawan ini? Melawan arus liberalisasi ini. Apakah ujung pangkal masalahnya memang di situ, Pak HS Dillon? Ujung pangkalnya adalah bahwa elit tidak berpihak pada rakyat. Itu intinya. Elit tidak berpihak pada rakyat. Jadi ujung pangkalnya itu. Ya, itu intinya. Jadi kita ini
bukan bangsa yang cerdas. Ya. Kita tidak paham bagaimana mempergunakan sumber daya yang ada pada kita untuk memenuhi apa yang oleh proklamator dikatakan menjadi tujuan kemerdekaan, yaitu berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Tapi ini bukan salah saudara Suswono sendiri. Jadi kalau dia kalian serang tidak fair. Ini adalah dampak dari enggak, ini kerjanya Suswono ini Suswono. Ini politisi partai politik. Dia dari dulu orang partai politik. Jadi kalau menurut saya mereka lupakan Marhaen. Mereka berpura-pura menjadi pendukung Marhaen, tapi pemerintah demi pemerintah, betulnya kalau ideologis proklamator sangat berpihak pada petani. Kalau real Soeharto pernah berbuat untuk ini. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini tahun 2005 waktu dia masih jadi Dirjen Tanaman Pangan menyatakan revitalisasi pertanian. Luar biasa gegap gempita. Tapi nggak tahu kenapa si Jafar nggak kerjakan ini. Baiklah, beralih dulu ke Pak Soleh Solahuddin kalau begitu untuk mengomentari. Zamannya Bapak dulu seperti apa? Pak Soleh Solahuddin juga adalah mantan Menteri Pertanian. Pertama saya kira kita harus jujur melihat keadaan kita ini. Ya. Bahwa memang kita ini sangat tergantung dari sebagian besar kebutuhan pangan. Dulu memang kita pernah mengalami ya katakanlah golden age bagi pertanian. Pada tahun 70-80-an itu ya, agriculture related budget, jadi budget negara APBN untuk pertanian, kalau kita gabungkan itu bisa mencapai 60%. Saya enggak tahu sekarang, apakah ada sampai 30% atau 20%. Nanti kita cek ke Pak Suswono ya anggarannya. Karena ini sangat menentukan, pada saat itulah kita juga mencapai swasembada pangan, terutama beras. Ya. Nah kondisi sekarang, kalau kita mau jujur, kita tidak lagi berdaulat pangan. Ya. Kita tidak berdaulat di energi, kita tidak berdaulat di keuangan. Apa yang kita berdaulat sekarang? Ya. Mungkin ya kebebasan kita saja untuk menghirup oksigen. Ya kan? Nah kalau untuk di sektor pangan ini, bagaimana kemudian indikator-indikatornya? Bagaimana mengukur apakah kita masih berdaulat atau tidak? Ya, saya kira tadi kan sudah banyak disebutkan. Ya. Bahwa walaupun kita berproduksi tinggi, ya, Pak Menteri saya kira benar, berusaha, tiap menteri juga begitu, termasuk pada zaman saya dulu, berusaha misalnya dengan gema Palagung meningkatkan produksi pangan. Gitu ya. Tapi kenyataannya kita harus akui bahwa pertama jumlah penduduk kita ini memang sangat besar, meningkat sekali. Ya. Dan kemudian dukungan pemerintah untuk misalnya menempatkan pertanian sebagai lokomotif dari pembangunan atau sektor andalan. Saya kira sudah lama itu ditinggalkan. Nah ini semua menyebabkan produksi pangan kita ini tidak mendapat dukungan penuh. Saya mengatakan sebenarnya kalau kita ingin berdaulat pangan, pertanian dalam arti yang luas dan petani, nelayan, peternak itu harus menjadi primadona di dalam anggaran negara kita. Kalau seperti sekarang, kita kumpul lagi di sini 10 tahun, 15 tahun, mungkin masalahnya akan lebih parah lagi. Nah, oleh karena itu, saya kira dukungan pemerintah, ya, keberpihakan tadi yang disebutkan, itu harus jelas di dalam anggaran, di dalam kebijakan moneter dan fiskal, itu harus jelas sekali. Kemudian terhadap program-program untuk meningkatkan produksi pangan. Jadi oleh karena itu, kan ya, di dalam membahas masalah ini, ya memang masih banyak yang harus kita kerjakan. Ya. Tapi dari para politisi yang disinggung tadi, harusnya memang tidak hanya political will, political decision, tapi juga mereka harus punya kesadaran politik, political consciousness. Baru kita bisa mengatasi masalah-masalah yang ada kaitannya dengan masalah yang pokok ini, yaitu kedaulatan pangan. Baik. Saya beralih dulu ke Pak Fadel kalau begitu untuk berkomentar soal ini. Terima kasih, Kania. Saya kira malam ini sangat menarik sekali diskusi kita mengenai ketahanan pangan. Saya adalah pemegang penghargaan ketahanan pangan abadi. Ketika saya gubernur, saya 3 kali berturut-turut mendapatkan ini. Saya dapat 3 kali. Bagaimana caranya, Pak? Ketika saya mimpin Gorontalo dari jagung dan sebagainya.
Tapi debat malam ini, saya ingin mulai dengan Pak Siswono punya pemahaman tadi. Sudah benar beliau katakan tadi, sekarang kembali kepada ketahanan pangan, kedaulatan pangan. Di Indonesia ini, kan ya, dan Bapak sekalian, para pendengar, ada dua rezim berpikirnya. Ada dua pola berpikir di pemerintahan, di kabinet. Pola pertama adalah pangan itu yang penting ada. Dari mana asalnya nggak ada masalah. Mau import, mau beli dari Thailand, dari Kamboja yang memalukan saat ini, dari mana juga silakan. Yang penting pangan itu ada. Itu pola pikir yang pertama. Pola pikir yang kedua adalah boleh pengadaan pangan, tapi wajib dari dalam negeri. Nah, ini hanya sedikit. Makin hari makin menciut elit yang berpikir seperti ini. Tadi Bung Dilon prosentasenya mengatakan, tuh seperti apa tuh Pak? Bagaimana? Prosentasenya semakin menciut tuh jadi Makin hari makin menciut. Orang lebih cenderung mendorong untuk impor saja. Karena apa? Mau pola pikir yang gampang. Misalnya, garam kurang. Udah import garam aja, kan malu. Apalagi yang kurang, ikan kurang, import ikan. Bawang kurang, import bawang. Ini pola-pola pikir yang saya katakan yang keliru. Nah, ini dulu yang kita mesti betulkan. Untuk itu saya, maaf Pak Prof. Bus ya, saya bukan nggak sependapat. Tapi kuncinya di pemerintah, bukan di rakyat. Pemerintah yang mesti mengatakan dilarang import, tidak boleh import. Saya ketika jadi menteri, saya larang seluruh import garam. Saya tidak mau import ikan. Ketika saya jadi gubernur di Gorontalo, tidak boleh ada beras dari luar masuk ke Gorontalo. Saya bikin jagung 50.000 ton sampai jutaan ton. Jadi tidak benar kalau itu di rakyat. Kita yang mengatur, kita pemimpinnya kok. Jadi saya ingin mengatakan hari ini yang kita hadapi adalah sesuatu yang terlalu luar biasa. Kita angka import, ini Pak Sus teman baik saya, sama-sama di kabinet, sudah mencapai 450 triliun rupiah impor pangan. Sudah melebihi anggaran daripada pertanian, anggaran kelautan perikanan, anggaran bulog, anggaran kehutanan, semua dijumlahin kalah dengan import. Saya berpendapat itu bisa kita bikin dalam negeri. Dan saya pernah melaksanakannya selama 2 periode menjadi gubernur di Gorontalo. Baiklah. Dengan semudah itu mengatakan tidak kepada impor begitu. Tapi sementara waktu misalnya kalau produksi dalam negerinya tidak mencukupi bagaimana? Kata siapa tidak mencukupinya? Kata siapa itu masih harus diuji begitu ya? Kita cek dulu. Kita cek Ketika dulu. garam dikatakan tidak cukup, saya cek tidak benar cukup barang itu. Ini tidak cukup, tidak benar itu ada. Jadi kita mesti cek ada kelompok-kelompok mafia tertentu yang bermain di balik ini. Itu yang mesti kita berantas. Pak Idam kalau begitu untuk menanggapi soal ini. Di mana Pak Idam saat ini? Oh maaf saya tidak melihat. Silakan Pak Idam untuk mengomentari. Terima kasih Mbak Kadia. Saya mencoba mendekati masalah ini dari perspektif historis dulu. Karena ini kita berbicara masalah yang sangat penting, maha penting bagi terus tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Soal kedaulatan. Saya mulai dari penggalan kisah Thomas Stamford Raffles ketika dia pertama datang ke Indonesia. Dia melihat begitu kemandirian kehidupan rakyat di Indonesia ketika itu. Dan kemandirian rakyat Indonesia ketika itu berkaitan erat dengan pohon kelapa. Pohon kelapa memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh rakyat. Raffles kemudian berkata, rakyat yang mandiri seperti ini tidak dapat diperintah. Maka dia sampai pada kesimpulan, kita tebang pohon-pohon kelapa ini, agar mereka tergantung, agar mereka bisa kita kuasai, agar mereka bisa kita perintah. Ini Raffles mewakili wajah kolonialisme yang liberal. Kemudian kita masuk pada wajah kolonialisme yang brutal di zaman Van den Bosch ketika tanam paksa. 1/5 sampai separuh tanah rakyat itu harus diserahkan untuk ditanami tanaman ekspor Belanda. Dan harganya ditentukan oleh Belanda. Ketika rakyat ingin menanam tanaman yang dipilihnya sendiri seperti padi, dia dikenakan pajak tanah oleh pemerintahan Belanda. Dan bagi rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja selama setahun 66 hari di tanah-tanah perkebunan Belanda. Praktis selama itu produksi padi rakyat kita menurun
karena tidak punya waktu untuk mikirkan itu, ditambah beban pajak tanah yang tinggi. Ini persoalan serius kita. Nah, dalam konteks ini, mari kita berbicara tentang kedaulatan ini, memahami masalah pangan ini bukan persoalan sekedar supply and demand. Bukan persoalan ini kelangkaan persediaan. Bukan ini persoalan bertambahnya penduduk. Tapi ini adalah gejala ekonomi politik. Ini persoalan pokok kita. Bisa dijelaskan? Ya. Bagaimana kita tidak mengalami krisis seperti ini? Kalau politik pembangunan kita, filsafat pembangunan kita, arahnya ini bukan untuk kepentingan rakyat marhaen tadi yang disebut oleh Pak Dilon. Tetapi untuk kepentingan konglomerasi, kepentingan korporasi. Anda bisa bayangkan kan ya, berapa banyak perusahaan asing yang menguasai benih pangan di negeri ini. Baik. Ini luar biasa. Bukankah itu konsekuensi dari liberalisasi perdagangan seperti itu, atau seperti itu, apa wajah? Itu bertentangan dengan konstitusi dan ideologi Pancasila. Oke. Ini pengkhianatan terhadap sejarah. Ini persoalan serius. Baik. Jangan sekali lagi saya katakan bahwa masalah pangan itu, di sekitar masalah pangan ini bukan sekedar kebutuhan dasar. Di situ ada kebutuhan emosional, ada kebutuhan budaya, ada kebutuhan rohaniah di situ. Tidak sekedar kebutuhan dasar saja. Ini persoalan kita ya, harus diingat. Kita pernah nggak membayangkan kontradiksi ekologis, ekonomis, sosial, dan budaya yang diakibat oleh program revolusi hijau ketika di masa Orde Baru. Sebagian kita itu bangga, kita dapat penghargaan di FAO. Pernahkah kita sandingkan penghargaan itu dengan akibat-akibat kontradiksi ekonomis, ekologis, sosial, budaya yang diakibatkan oleh program itu? Baik, baik. Tahan dulu Pak Idam, okay. Boleh ditahan dulu, nanti akan kita lanjutkan sesaat. Kita beri kesempatan kepada yang lain juga untuk berkontribusi, tapi sebelumnya kita simak beberapa pesan berikut ini, tetaplah bersama kami di Suara Anda.